Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Swiss Bell in Simatupang, Jakarta bersama bapak-bapak di sebelah saya. Lagi diskusi efektif nggak sih tilang elektronik di Jakarta? Karena pelanggarnya masih tetap ada nih, kucing-kucingan takutnya kan gitu. Cuman ya ada sih kemarin yang nutupin plat, pintar sekali Anda ya. Luar biasa, tapi muka kelihatan jelas, gampang dicari abis itu kan. Sebelum kita lanjut lagi diskusinya, ini saya ada mau ngasih tahu ada event dari Jakarta di Februari ini. Salah satunya ada event Pangan Murah dan Islamic Book Fair 2020. Nah, kita lihat dulu detailnya nih. Ya, itu dia salah satu event yang ada di Jakarta bulan Februari ini. Silahkan hadir untuk lebih tahunya soal Pangan Murah dan Islamic Book Fair 2020. Kita balik lagi ke diskusi ini. Tadi ngomongin soal pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, Pak Budi dan juga Pak Daeng dan juga Pak Anang. Sebagai pengguna motor, saya mau nanya dulu ke Pak Daeng. Pernah melanggar aturan dan pernah mendapat tindakan? Tunggu, sebelum dijawab ada makanan dulu masuk dulu biar kita makin enak diskusinya. Silakan. Ini dari Lobby Lounge Swiss Bell in Simatupang, Jakarta. Cemilan-cemilannya apa ini, Mbak? Calamari ya? Ini calamari. Calamari. Dan ini ada cassava cheese alias singkong keju. Dulu perdebatan pilih singkong atau keju dicampur dulu di sini. Siap. Terima kasih, Mbak. Ada lagi yang masuk? Ini aja? Ini aja. Siap. Terima kasih, Mbak. Oke. Pak Daeng, pernah ditilang melanggar aturan? Kalau saya sih alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ditilang. Belum pernah ditilang? Belum pernah ditilang. Karena ibarat kata gini, saya menunjukkan sama Pak, sambil diminum bahwa aturan yang lalu lintas yang diterapkan di jalan memang kita harus taati. Jadi berawal dari saya. Ibaratnya kalau saya sendiri melanggar, member-member saya nanti ikut-ikutan gitu. Oke. Jadi saya alhamdulillah sampai saat ini saya berkendara motor belum pernah ditilang oleh pihak berwajib karena memang belum pernah melakukan pelanggaran. Oke, ini kalau dari data kepolisian pelanggaran paling sering dilakukan oleh pengendara motor di Jakarta tuh apa sih, Pak? Lampu merah ya? Rambu-rambu ya. Rambu-rambu. Kemudian marka ya. Marka. Kalau nah ini saya juga pengen nanya nih. Kalau boncengan bertiga dengan anak kan kadang-kadang tuh saya sering lihat di jalan gitu kayak suami istri tengahnya anak. Boncengan bertiga tuh sebenarnya secara hukum atau nurani boleh tapi gimana sih Pak sebenarnya? Kalau dari jadi gini. Kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, itu kan ada bersifat represif justice dan non justice gitu. Oke. Kalau sepeda motor tidak boleh membawa penumpang lebih daripada satu secara yuridis gitu. Tapi karena kita sampaikan bahwa penegakan hukum itu bisa represif justice dengan tilang atau represif non justice dengan teguran. Ya kan setiap anggota polisi itu melekat hak diskresi ya. Okay. Ya mungkin sempat komunikasi kalau mungkin dalam keadaan mungkin terpaksa sekali gitu ya. Ya mungkin polisi aparat bisa juga mungkin mengeluarkan tindakan diskresi. Kalau dari aspek hukum pasti itu tetap salah. Tetap salah ya. Ada beberapa karena tidak boleh menaikkan penumpang lebih dari satu kecuali kereta sepeda motor yang menggunakan kereta samping. Oh, kereta samping. Jadi nambah kursi rotan di depan tuh nggak boleh. Ada gitu. Suka ada yang nambah kursi rotan buat anaknya duduk, tidak boleh itu Pak. Tidak boleh. Nyicil yang lebih panjang atau beli mobil lah atau naik transportasi umum lah ya Pak ya, lebih aman dan paling nggak ngebahayain untuk anaknya sendiri itu ya Pak ya. Betul. Oke, saya juga mau nanya ke Pak Anang. Ini sempat jadi kontroversi juga seputar pelanggaran melihat handphone. Siap. Padahal ojek online itu harus melihat handphone. Nah ini sebenarnya berlaku nggak untuk pekerjaan Mas Anang? Memang peraturan itu menghambat pekerjaan atau justru berterima kasih lah dengan adanya peraturan itu? Ya, terima kasih. Sebetulnya dengan adanya peraturan ini sangat baik ya Om ya. Buat kami sebagai ojol, tapi di satu sisi kita membutuhkan handphone juga untuk melihat map atau melihat tujuan apa, kadang ada telepon. Makanya sekarang udah ada beberapa solusi. Yang pertama adanya holder. Holder kan itu diproduksi kan berarti kan diperuntukkan. Kalau memang dilarang jangan kaminya yang dilarang.
yang produksinya yang dilarang. Kan Oke. gitu Om. Oke. Yang kedua tadi itu ada sekarang Bluetooth. Kalau ada telepon helm sekarang ada pakai Bluetooth. Jadi udah banyak solusi-solusi yang terbaik untuk keamanan, minimal keamanan kami sebagai driver di jalan. Itu saya setuju sekali dengan adanya dilarang. Karena kadang saya sendiri melihat teman-teman ojol di jalan enaknya gituin, dia tidak lihat ke depan. Padahal 1 detik itu resikonya berapa? Iya, benar. Itu. Saya setuju sekali dengan adanya larangan seperti itu. Tapi tadi ada satu kebutuhan, makanya saya tidak munafik, saya beli holder untuk itu dan Bluetooth itu untuk menghindari yang tadi jadi lihat fokus di sini nggak fokus ke jalan, menghindari kecelakaan lah paling tidak. Tapi dengan adanya holder itu memancing ada kriminal lain begal motor, ada kok sekarang yang lagi main handphone diambil gitu juga. Ada itu kayak kadang-kadang gitu. saya sendiri pesan sama penumpang saya, kalau bisa kalau lagi naik motor jangan main handphone. Kalau handphone saya sih terus terang aja, kalau holder itu kan ada kancingnya Om. Jadi untuk hal-hal seperti itu dia agak sulit. Tapi yang sering kejadian justru dari customernya. Pernah ada kejadian? Oh, bolak-balik kejadian. Lagi main handphone Ya, main handphone dijamret, jangan handphone, tasnya pun pernah kejadian seperti itu, teman-teman rekan-rekan. Makanya di ojek online tuh ada beberapa komunitas yang namanya URC. Setiap unit reaksi cepat mereka punya tim sendiri itu. Selatan, timur, barat tuh ada semua. Di WhatsApp grup tuh, Pak? Iya pasti ada satu kejadian mungkin seluruh Jabodetabek tahu. Itu kejadian ada di sini. Itu kekompakannya ojol tuh tidak bisa diragukan lagi, mengalahkan segalanya. Kekompakan ojol, Ya. salam satu Walaupun aspal. walaupun salah pun pasti dibela. Walaupun salah pasti dibela. Itulah yang saya salut. Solid, ojol. luar Ya, biasa, itu. gokil. Sebenarnya ada satu pelanggaran lagi yang mungkin harus ditindak sama pihak polisian, dan saya belum pernah melihat ada oknum-oknum ini ditilang karena pelanggaran ini, yaitu pacaran di atas flyover ya. Abis itu kita balik lagi di Generasi Mecin, jangan kemana-mana.